What's up, yo MX? Belum bersama the one and only Bimo Chala Pixie cuy. So good to be back. Rahim. Sekarang aku sudah bersama istriku di sini. Saya hai dulu, ada Iren. Halo. Karena ini memang pas banget momennya kan Valentine. Yeah. Bukan Valerie ya, tapi Okay. Valentine gitu kan. 14 Feb gitu. Jadi kita akan membuat satu konten yang sebenarnya ini konten paling aku hindarin. Kenapa gitu? Gara-gara aku paling lemah kalau konten-konten beginian sebenarnya. Terakhir aku konten begini tuh sama mama. Oh iya, aku nonton itu. Oh nonton ya? Iya. Makasih. Aduh. Terus sekarang kita bikin lagi, intinya ini kayak semacam pertanyaan yang deep gitu ya bisa dibilang ya. Jadi kita disajikan beberapa pertanyaan dari para kru MTS Sanawiyah. Jadi ada sekitar berapa belas pertanyaan gitulah pokoknya ya. Dan kita harus saling baca, misalkan kamu ambil, kamu tanya aku, habis itu versi aku, habis itu kita next kartunya gitu ya. Dan ini gue nggak tahu arahnya kemana, gue sebenarnya tuh mager banget buat kayak gini ya. Sebelumnya kita salaman dulu Iren biar nggak selek ya. Bismillah ya. Bismillah ya. Ulang. Saya nikahkan. Sah. Oh ini langsung sah. Masih. Ya udah langsung kita mulai ya. Yuk. Bismillah dulu, Bismillah. Oke, jadi sebelumnya kamu udah nggak ya ini kontennya apa ya? Ini harus ada disclaimer atau enggak sih? enggak sih. Jadi kita benar-benar belum tahu ya apa di balik kartu deep ini ya. Ya, aku agak deg-degan sih sebenarnya. Kalau gue udah deg-degan, kalau gue terbukti dari jantung gue begini. Tiba-tiba diambil. Oke, langsung aja ya pertanyaan pertama. Ini kita nggak tahu arahnya kemana, yang penting udah let's go. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Yang lantang. Sekarang aku tanya untuk kamu dulu ya. Lu Nadul jangan gitu, gue jadi takut. Biasa aja Ren, Ini udah biasa. Ini biasa banget. Ayo. Pada saat apa kamu udah ngerasa yakin banget sama aku? Pada saat aku melihat kamu itu, ketika kamu mempunyai Valerie, kamu itu tidak ada pikiran setan untuk gitulah. Jadi kamu malah memilih untuk membesarkan dia pada saat itu seorang diri, dan yang aku suka dari kamu itu kamu menganggap itu bukan aib. Ya benar. Ya jadi aku jadi yakin di situ, jadi suka di situ. Satu anak aja digituin, apalagi nanti punya anak lagi, kamu pasti akan sayang banget sih. Amin. Gitu Ren. Belum apa-apa. Belum matanya nggak ada. Astagfirullahaladzim, sorry. Kalau kamu tuh sebelum aku jawab, aku mau ucapin terima kasih dulu kamu ya. Iya Neng. Makasih atas jawabannya maksudnya. Iya Neng, makasih ya. Pada saat apa aku ngerasa yakin banget sama kamu? Itu pada saat kamu bilang, ayo kita besarin Valerie bareng-bareng. Kalau orang mau nikahin aku tuh biasa gitu. Tapi kalau orang mau nerima anak aku itu luar biasa banget gitu. Jadi terima kasih udah nerima aku dan anakku. Keren. Terima kasih banyak ya. Kamu keren, kamu hebat. Parah. Aduh enggak, makasih Neng. Apa sih? Menurut kamu, momen apa yang paling berkesan di hubungan kita? Sebenarnya agak bingung milihnya karena semua momen bersama kamu tuh spesial serius. Amin. Jangan gitu Neng. Elah, dah. Momen yang paling spesial banget itu ya ketika kamu berani datang ke Jambi untuk minta izin ke keluarga aku kalau kamu mau nikahin aku. Karena itu awal dari semua momen spesialnya gitu. Oke. Sebelum ada momen spesial yang lain, itu adalah momen spesial pertama. Siapa yang naruh bawang sih? Bawang merah lagi. Iya, jadi kayak hebat aja gitu. Kamu tahu posisi aku yang udah punya anak, terus berani datang seorang diri ke Jambi, ketemu sama nyokap aku, sama abang aku, sama bapak aku kan. Sama Ayu Lis. Semuanya. Itu hebat banget sih. Maksudnya kayak seorang kamu yang dilihat tuh kayak yang nyeleneh lah, yang suka bercanda, tapi berani datang minta izin untuk nikahin anak orang sih, itu keren banget. Itu momen spesial. Oke. Ya. Itu versi kamu. Yes. Terima kasih ya. Tapi aku juga rada bingung sih waktu itu kenapa aku sebenarnya itu ya. Mungkin karena tekad kali ya. Jadi gas aja gitu. Karena menurut aku pribadi tuh aku nggak mungkin kayak gitu. Pada saat itu aku mikirnya aku nggak mungkin kayak begini movementnya gitu. Tapi akhirnya aku berani dan ya udah diterima juga sama orang tuamu. Ya saya suamimu sekarang. Itu momen spesial kamu juga itu? Momen spesial aku tuh jujur ya, kalau kita kan jarang pergi ya. Bener. Kita tuh kan kalau dibilang momen spesial tuh bingung sebenarnya karena kita jarang pergi. Kamu juga sibuk sendiri, aku juga sibuk sendiri. Kalau dibilang momen spesial tuh gua rasa tuh ketika Oliver itu keluar dari perut lu lah gitu.
Jadi pas si Oliver lahir itu, gue tuh langsung flashback gitu. Gue inget gue dulu lah gitu. Gue inget gue kecilnya gitu. Kurengnya gitu kan. Terus tiba-tiba lahir, terus juga ya kamu yang lahirin gitu. Terus aku dampingin juga, terus ada Kiki juga di situ. Terus sampai ada momen dimana gue yang bisa dibilang tatoan tapi nggak pakai narkoba ini ngazanin gitu. Itu hal yang nggak pernah bisa gue dapetin di mana-mana selain sama lu gitu. Udah apa Ler? Iya gitu. Tapi pas ngeliat kamu lagi ngazanin Dede waktu itu aku juga kayak ya ampun, ini pemandangan pertama yang aku punya dan ini luar biasa banget. Aku bersyukur punya kamu, punya Valerie, punya Dede. Iya, sip, terima kasih. Lanjut ke Iren bertanya. Inya. Apakah bersama aku adalah hal yang sesuai dengan harapan kamu? Tahu sih? Kok ketawa sih? Berat banget. Dan kenapa kalau itu sesuai? Sesuai karena menurut aku nggak pernah dapetin sosok yang seperti kamu di orang lain. Yang benar. Serius, secara nggak langsung ya berarti aku good move untuk nikahin kamu gitu. Alhamdulillah. Amin. Amin. Karena lu jangan gitu lah. Takut. Ya sama. Gini ya. Gue tuh jauh sebelum ketemu tuh gue tuh memandang perempuan lah gitu ya. Ini bukan gimana tapi gue rasa gue tuh nggak punya perempuan pada saat itu juga nggak apa-apa gitu karena kan gue kehilangan nyokap gue kan. Nah di situ gue menguatkan diri gue kayak ya udah kalau di dalam hidup gue nggak ada perempuan juga ya udahlah gitu. Coba lu datang gitu kayak gue suka lu ini sih, gue suka lu maki gue sih karena terakhir gue dimaki itu pas ya sama nyokap gue sih, saya nggak ada yang pernah maki, biasanya gue yang maki gitu. Bukan maki sih bahasanya lebih kayak menepis pemikiran gue selama inilah gitu. Ada yang works, ada yang enggak, tapi terlepas dari itu bekerja atau enggak, gue rasa sih nggak semua orang bisa kayak gitu. Berani menepis omongan kamu. Dan lu berani ketika salah, gitu. Itu yang bikin gue cucok. Beneran tuh. Beneran. Ya udah. Udah nggak usah. Apakah bersama aku nih, Rahe adalah hal yang sesuai dengan harapan kamu? Kenapa? Alhamdulillahnya ya. Benar. Karena harapan aku ketika aku menikah, aku cuman berharap suami aku ini sayang ke Vale dan ke anak-anaknya. Dan ya kamu ternyata sesayang itu sama Vale, bahkan kayak nggak ada bedanya gitu. Bahkan apa-apa tuh kamu lebih menomorsatukan Valerie daripada Oliver gitu. Jadi aku kadang tuh salut gitu, kayak ya aku nggak salah pilih suami. Elah. Iya nih, makasih. Iya itu. Walaupun kita sering berdebat Sering berdebat biasa ya. Namanya catur itu kan ada hitam putih nih. Iya. Kalau hitam semua, baju kamu hitam. Keren loh. Iya. Gitu. Jadi gitu ya? insya Allah sesuai. Amin. Insya Allah. Alasannya itu. Biasa aja dong. Poker ya enggak ya? Kapan atau pada situasi apa kamu ngerasa deket banget sama Akika? Sama aku maksudnya. Pada situasi ketika kita quality time sih pasti. Oke. Ya, ketika kita pelukan sih pasti. Ketika kita sebelum tidur tuh kan, ngobrol-ngobrol. Meskipun gua kadang tidurnya telat ya. Iya, nggak apa-apa. Aku kan selalu nungguin tapi. Iya, gue percaya. Sama ketika kita lagi sama anak-anak. Karena hal yang paling bikin aku bahagia itu ketika kita lagi ngumpul sama anak-anak. Karena ya ketika itu aku ngeliat kayak suami aku tuh perfect banget ketika dia lagi sama anak-anaknya. Gitu. Amin ya. Amin. Oke. Gantian situ yang nanya berarti ya. Oke. Kapan atau pada situasi apa kamu ngerasa deket banget sama aku? Kalau gue mungkin rada unik ya mungkin jawabannya. Nggak tahu ada nyambung apa enggak ya. Oke. Gue tuh ngerasa deket banget sama lu ketika lu balik lagi yang tadi lu berhasil menepis. Oke. Jadi kan selama ini kan gue mikir terserah gue gitu loh. Nah itu tuh gak bagus juga kan. Tapi lu bisa nepis kayak lu gak bisa kayak gini, lu gak bisa kayak gini. Dari situ gue rasa oh berarti gue dihargain gitu. Oh berarti gue diperhatiin untuk tidak mengambil keputusan secepat itu. Oh gitu ya? Iya. Tapi jangan jadi itu mas ya. Ntar mau ini dikit jangan mas ini. Gitu. Aku malah takutnya kamu jadi tersinggung gitu kok. Kalau tersinggung sebelum itu gue orang paling tersinggung. Gue tuh gampang baper sebenarnya. Okay. Tapi lebih bagus ada yang kayak gitu gitu. Oh, ya, dibanding udah tahu gue salah dan diem-diem aja gitu. Ya cuma lu orang yang bisa kayak gitu. Maksud sih. Serius. Kapan atau pada situasi apa kamu ngerasa khawatir banget sama aku? Kalau dibilang lu suka pergi sendiri kan juga enggak ya. Jadi nggak khawatir sih. Kalau misalkan apa-apa juga lu pasti ngomong gitu. Gitu mau kemana lu mau quality time atau apa gitu. Yang bikin gua khawatir adalah ketika gua sudah tidak seperti yang lu lihat sekarang ini. Ketika gua sudah usia lanjut,
gue tuh pernah ada momen dimana gue nggak punya siapa-siapa ya. Itu hal yang paling gue takutin karena rasanya emang segelap itu dan seenak enak itu gitu. Nah gue tuh takut banget itu kejadian lagi, meskipun gue tahu itu pasti nanti akan ada momennya lagi kayak gitu. Nah itu yang paling gue takut sih. Takut ketika gue udah keriput, lalu masih muda, gue udah nggak bisa kayak sekarang gitu. Mungkin gue yang paling gue takutin tuh bukan sekarang, karena sekarang itu menurut gue semua sesuai dengan rencana. Tapi nanti ketika gue udah gitu, jangan pergi ya. Taruh pergi lagi. Kamu kali. Gue pergi aduh juga. Ya. Oke. Kalau kamu kapan? Atau pada situasi? Waduh. Bener ya itu? Bener yang Bener ya, ngerasa khawatir. Sayang, ini tuh maksudnya kan khawatir sama kamu kan, bukan sama hubungan kita kan? Iya. Sama kamunya kan? Aku khawatir sama kamu itu ketika kamu lagi nggak bisa dibilangin. Ketika kamu lagi nggak mau dengerin omongan orang. Dulu ya itu, tapi kalau sekarang juga nggak apa-apa. Sekarang alhamdulillah udah mau nerima masukan orang lain gitu. Kalau khawatir ke kamunya, kayaknya enggak ya, karena aku percaya kamu bisa menjaga semuanya gitu. Aku percaya kamu bisa menjaga kepercayaan aku percaya kamu pasti bisa lah gitu. Jadi untuk khawatir banget, insya Allah sih nggak ada sih. Mas ini tapi bukan jadi jelek ya, nggak khawatir. Jelek. Maksudnya ini karena aku jelek percaya gitu. Ini karena aku percaya gitu. Paling kalau yang khawatir banget ya yang sering kita temui ya, kayak ya ketika kamu lagi into banget main game itu aku khawatir. Karena ketika kamu udah into main game, ya semuanya bisa hancur. Setuju. Ya kan? Lupa waktu, lupa makan, Lupa sholat. lupa tiba-tiba saldo di rekeningnya habis. Boleh dibongkar nggak sih? Boleh. Ya? Memang itu kenyataan kok. Ini gue cerita sedikit nih. Jadi waktu kita God mau damn nikah, ujian pernikahan kita itu bukan orang lain, bukan orang ketiga, bukan apa, tapi ini dia ngabisin duit 500 juta dalam 3 bulan, 600 juta dalam 3 bulan untuk main game. Dan pas kita nikah, 17.000. duitnya 17.000. Itu gue ngomong sama Kiki yang nangis. Iya. Gue bingung kenapa lu nangis gitu. Masa lu nggak ngerasain ada yang aneh sih mau gitu? Dan bukan hanya itu aja, jadi kayak ke kesehatan dia, maksudnya bukan cuma ngaruh ke keuangan ya, jadi ke kesehatannya, sampai yang kayak kalau nggak diingetin makan dia nggak bakal makan, kalau nggak disuapin dia nggak bakal makan gitu loh. Jadi dulu itu Bimo tuh pernah stuck di 58 ya sayang, beratnya sayangnya. Iya. Karena makan pun lupa gitu kamu. Jadi aku khawatirnya ke situ juga sih. Meluruskan saja Iya. gitu ya. Jadi pada saat gue lagi di lingkaran syaiton itu yang 3 bulan 600 juta itu, gue ada momen dimana gue minta maaf sama lu kalau ingat ya. Gue minta maaf sama lu, sama ompong juga, sama adik gue. Di situ gue say sorry, bener-bener gue sujud lah. Ya, kamu sampai nangis kalau itu. Ya, gue salah banget. Gue masih jadi tuh gue awal-awal nikah tuh gue masih bingung cuy, kayak fasenya tuh harus seperti apa, ketika nikah awal-awal tuh harus seperti apa tuh. Jadi feel gue tuh gue masih kayak bujang, masih suka nge-spend sana sini soal game gitu ya. Tapi pada saat itu gue minta izin sama lu dalam waktu 3 tahun gue akan ngebalikin duitnya. Dalam waktu 1 tahun. Tapi sebelum 1 tahun kamu udah bisa menepati janji kamu. Oke, jadi menurut gue lupakanlah yang itu karena suamimu berhasil membuktikan. Apakah Anda salah pilih berarti? Tidak dong. Mudah-mudahan enggak. Untuk urusan itu ya. Jadi maksud gue di sini, ya gue pernah salah, lu pun pernah salah. Sebelum kita ketemu juga lu punya masa lalu, gue punya masa lalu lebih dalam lagi. Kalau ngeliat api lebih, gue tahu. Itu tanggung jawab gue sebagai laki-laki sih. Karena dari awal memang gue mau sama lu. Iya. Dan mau sama Valerie. Tapi walaupun aku tadi ungkit itu, aku juga udah fine dengan itu. Jadi iya. Dulu ya. Sekarang udah enggak. Ya ada lah, tapi nggak segila dulu. Tetep ya ternyata. Enggak ada nih. Bagi duit nih. Waduh. Selanjutnya. Oke. Apa kamu nyesel dengan semua cerita yang udah kita bangun selama ini? Kalau nyesel sih enggak, mungkin lebih banyak ke pelajaran aja gitu. Maksudnya kayak pelajaran yang diambil, karena memang mungkin sebenarnya kita belum sesiap itu dari segi mental mungkin kan. Jadi kalau untuk nyesel sih enggak, cuman lebih kayak kenapa gitu. Maksudnya kayak seandainya kita lagi ada masalah atau apa, kenapa kita tidak sedewasa itu gitu untuk menyikapinya gitu. Nyeselnya lebih ke kenapa kita tidak bisa lebih dewasa menyikapinya, itu aja sih. Kalau untuk cerita yang udah kita bangun, kehidupan yang udah kita bangun, untuk nggak ada yang disesali lah. Setuju, karena memang banyak sekali ini ya, banyak sekali pelajaran yang
ya gue sama lu baru ngalamin lah kayak Ya, ternyata sesusah itulah gitu dalam hubungan suami istri, ditambah juga parenting gitu ternyata ya. Wah gitu, luas ya ternyata ya. Yang luar biasanya adalah ketika kita baru menikah, kita udah punya anak bayi nih, si Vale nih, ditambah Jadi, lagi hamil Oliver gitu kan. Jadi hubungan gue sama Iren itu setara dengan umurnya Valerie. Iya benar. Ya kan? Dan kita pertama kali ketemu juga Februari ini kan. Bener. Iya, jadi Pas banget. sedih banget. Gue ngapain inget sih? Gue mau inget sih tuh. Inget dong pura-pura. Mas udah prepare sih enggak. Ini gue nggak tahu. Enggak, gue nggak tahu ini. Iya. Sekarang kamu yang jawab ya. Kamu nyesel nggak dengan semua cerita yang udah kita bangun selama ini? Enggak sama sekali. Kenapa? Karena dari awal gue menganggap lu dan Valerie itu anugerah. Gue malah bangga akhirnya gue bisa memutuskan untuk menikah. Gue malah bangga akhirnya gue bisa ya stres bareng lah kita ya. Terus juga gue juga bangga sama diri gue sendiri kayak gue juga bingung sebenarnya kenapa gue bisa segitunya sama Valerie gitu. Jelas-jelas gitu kan, sudah jelas gitu. Tapi gue tuh kalau sama kakak tuh lisan gue nggak bisa ngomong ya. Tapi hati gue tuh buat Valerie. Gitu ya. Itu pertama kali gue ketemu Valerie itu kayak gitu. Si Oliver malah lebih dekat kamu ya karena cowok kan. Iya. Kalau Val tuh papa-papa terus gitu. Iya. Kalau Val maunya sama kamu mulu. Dia tahu bapaknya. Gitu. Jadi kamu nggak nyesel nih sayang? Sama sekali. Gue malah bangga. Gue bangga berhasil bikin iri pemikiran gue yang dulu gitu. Kalau gue ngambil ini ya gue akan parah. Oke lanjut. Kamu jawab ya. Iya. Di mana momen yang bikin kamu kecewa banget sama aku? Jangan. Lebih ke pembelajaran buat gue sih. Karena gue itu orangnya terlalu banyak ekspektasi tinggi sama orang. Tanpa gue ngasih tahu gue pengennya seperti apa. Gue kecewanya di ekspektasi gue sih sebenarnya. Bukan kecewa ke lu, bukan kecewa ke siapa-siapa. Gue kecewanya lebih ke gue sendiri. Kenapa gue bisa mikir kayak gitu. Tapi gue nggak nge-broadcast keinginan gue gitu. Itu yang hal selama ini yang menurut gue itu ada ganggu sih di kepala gue sih. Tapi ada contoh momennya yang bikin kamu kecewa sama aku tuh yang pas kapan? Misalnya kamu bilangin aku nih, tapi lagi ngasih masukan. Lagi ngasih masukan, tapi kamu selalu membahas masa lalu. Aku ngerti kamu butuh waktu untuk healing, aku ngerti kamu butuh waktu untuk melupakan itu semua, tapi aku rasa aku sejak pertama kali ketemu kamu, aku tidak pernah membahas masa lalu kamu sih. Jadi nextnya kalau bisa, misalkan si Bang Bimnya lagi bermasalah nih gitu ya, biasa lagi gontok-gontokan debat soal apa gitu, lebih enaknya selesain masalah yang situ aja. Jadi nggak perlu dibawain dulu, karena aku tidak pernah bawa dulu. Karena menurut aku dulu itu yang buat aku jadi sekarang. Kalau nggak ada dulu, aku nggak sekuat sekarang. Kalau nggak ada dulu, aku tidak mengerti mana baik, mana buruk, mana benar, mana salah. Aku pengennya kamu ke depan kayak gitu. Tapi proses. Iya, aku terima. Tapi aku bisa boleh ini. Boleh. Aku sebenarnya, aku takut orang-orang salah paham ya. Takutnya aku gimana dengan masalahmu. Sebenarnya nggak ada masalah dengan masa lalu kamu. Cuman mungkin ada beberapa hal. Ya aku tahu kamu punya trauma sendiri lah. Iya, maksudnya ini aku bukan bermasalahnya sama orang-orang di masa lalu kamu ya, tapi lebih ke kamunya di masa lalu, betul. Bimonya di masa lalu sama Bimo yang sekarang kenapa berubah gitu sih. Lebih ke situ sih, bukan ke yang orang-orang di masa lalunya ya, bukan ya. Aku takutnya mereka salah paham. Enggak. Ini ke gua. Lebih ke Bimonya ya. Tapi memang itu yang dirasakan pada saat itu. Dirasakan gimana? Dirasakan semua yang kenal aku. Oh iya juga. Iya. Jadi berarti bukan aku sendiri dong. Sebenarnya ini kan Lau lagi sama gue. Iya. Kalau diganti nih. Berarti maksudnya aku 17.000 orang nih. Dulu lu gini, dulu nih. Enggak, maksudnya berarti kan aku enggak yang sendirian ngerasa begini kan. Banyak sebenarnya. Cuman kamu yang berani berstatement untuk bilang stop. Karena memang wajar dan pantasnya itu emang kamu. Terus kalau kamu gak ikut bilang, udah a few moment gitu. Keren. Lanjut. Di mana momen yang bikin kamu kecewa banget sama aku? Ngomongnya dari A sampai Z, gue punya waktu 6 tahun. Momen yang bikin aku kecewa banget sama kamu ya? Iya. Kalau kecewa sih pasti ada lah gitu kan. Namanya juga sama-sama belajar membangun rumah tangga gitu. Betul. Dulu kamu itu nggak pernah mau denger apa yang aku rasain, apa yang aku bilangin gitu. Pokoknya kamu tuh kayak, udah lah diem lah gitu. Dulu kamu begitu. Dan itu terjadi selama aku hamil. Kayak kamu suka lupa waktu. Ya kan kalau lagi hamil tuh cewek lebih butuh perhatian yang lebih lah gitu. Dan di saat itu aku kekurangan sosok kamu.
Itu yang bikin aku kecewa banget sih. Sorry. Apa nggak apa-apa kan? Yang penting kamu udah berubah. Amin. Maaf ya. Nggak, gue ngerti banget apa yang lo omongin gitu. Maksudnya, ya itu emang fakta banget gue sih. Iya. Memang kayak, aduh ngapain sih gitu. Ya, tapi terima kasih sudah bertahan ya. Makasih juga sayang karena udah berubah. Iya. Lanjut. Puas. Hal apa yang mungkin bisa bikin kamu nggak maafin aku? Waduh, kalau kamu selingkuh udah. Oke. Cuma situ aja. Ya udah, sama berarti. Iya. Itu paling parah banget berarti. Iya, udah nggak bisa dimaafin kalau selingkuh sih. Kalau misalkan begadang, nggak? Begadang ya paling dimarahin doang kan, tapi kan dimaafin. Kalau selingkuh, Oh gitu. jangan jadi begadang. Iya. Kalau selingkuh kan ya berarti lu udah nggak butuh gue gitu. Ya ngapain masih sama gue gitu kan? Ya nggak sih? Ya benar. Kamu juga gitu nggak? Setuju gue. Gue tuh apa ya? Gue tuh lebih mikir kayak ini gue udah enak banget nih gitu. Gue nggak mau banget ada apa-apa lagi gitu. Dalam artian gue tuh buat dari gue yang dulu sampai sekarang tuh gue udah berat banget nih. Dan yang sekarang kita alamin nih, detik ini nih, itu udah paling sempurna menurut gue gitu. Jadi gue pengen banget ngebuang jauh-jauh gitu hal yang kira-kira apa tuh gue nggak bisa banget ya. Karena menurut gue udah lebih dari bersyukur untuk si Koneng sekarang gitu. Jadi setiap ada yang kayak gitu kira-kira apa ya, langsung gue buang gitu. Kira-kira apa? Gitu. Tapi kamu pernah nggak sih kayak iseng kepikiran mau selingkuh gitu? Iseng aja. Kayak. Habis gue lu ya. Iya. Wah anjing. Wah, lo fair. Sebenarnya gue mau jujur sih, anjing. Selingkuh enggak sih Neng kalau selingkuh. Enggak ya. Cuman kalau Centil-centil gitu. centil enggak, lebih ke sosmed sih kalau ke gue sih John. Gimana tuh? Sosmed tuh kan gue lagi nggak mau ngeliat apa tiba-tiba kelihatan gitu kan. Ya apapun lah itu maksudnya. Terus gue kayak, tapi cuman kayak gitu aja mesti kayak, woi gitu. Ya wajar lah laki-laki kan. Pokoknya intinya sekarang udah paling perfect deh. Amin. Jadi nggak mau ada kayak gitu-gitu. Kalau kamu sendiri gimana? Nggak pernah sih. Ini kamu nanya ini kan, ada kepikiran untuk selingkuh? Enggak sih. Iya. Gimana ya, karena di pikiran aku tuh sekarang bukan cuman soal aku gitu, jadi ada anak-anak, ada masa depan anak-anak, ada kebahagiaan suami gitu, jadi nggak kepikiran untuk kesana. Anjing berat banget ini konten bang. Nggak ada unexpected aja apa deh. Tapi respect gue sama tim. Ya, keren. Berhasil membuat Iren nangis. Selanjutnya. Lanjut. Pernah nggak sih kamu memendam sesuatu yang nggak pernah kamu kasih tahu ke aku sampai sekarang? Pernah nggak sayang? Oh my god. Jangan bilang pernah. No. Kalau soal ringan paling soal yang di rumah gitu. Apa? Misalkan gue bangun lu tidur, gue tidur bangun gitu. Udah gitu kan. Kenapa kesel? Iya, berarti ada yang salah kan. Nggak bareng bangun gitu loh maksudnya. Yang suruh main game sampai malam begadang siapa? Ini jangan ngajak gue nonton Netflix kalau begitu, kalau tidurnya biasa aja. Yang semalam bangunin aku lagi tidur diajakin nonton siapa? Seru buat episodenya nih gitu. Iya. Kamu boleh. Enggak, tapi maksudnya lebih ke yang ya kayak gitu maksudnya gue bangun. Sama lah kayak lu konteksnya lu bangun, terus liat laki lu masih rebah gitu kayak kambing guling kan pasti kayak elah lu gara-gara begadang lu gitu. Kalau aku sih keselnya ya lebih ke, jadi kita nggak bisa ngelakuin aktivitas bareng, kayak nggak bisa makan bareng gitu. Karena menurut aku sesuatu yang kita kerjakan bareng itu ya lebih enak, spesial aja bagi aku ya. Tapi karena gue jarang juga ya ke Indo ya. Oh anjing. Pernah nggak sih kamu memendam sesuatu yang nggak pernah kamu kasih tahu ke aku? Nggak pernah, nggak ada. Karena aku, ini pertanyaan nih, pernah nggak sih atau ada nggak sih? Pernah nggak sih ya? Nggak pernah, soalnya aku itu orangnya apapun yang aku rasain aku langsung ceplosin saat itu juga. Tapi ada? Nggak ada. Ya kita kan sering berdebat, sering berantem karena tiap hari ini capek banget. Karena aku itu tipe orang yang ketika aku nggak suka sama sesuatu aku pasti langsung ngomong gitu. Jadi selesai saat itu juga. Nah itu kebalikan sama gue sih. Iya. Gue tuh lebih suka pendam, cari konklusinya sendiri. Nah di konklusi itu kadang bisa bener, bisa salah, bisa nyakitin orang, bisa bikin orang. Itu yang aku nggak suka. Di YouTube gue ngomongnya. Itu aku nggak suka. Kalau aku sukanya, aku kasih tahu, kita cari konklusi bareng. Jadi konklusinya adalah dari kedua sisi gitu. Nah aku nggak suka kalau yang dari satu sisi doang gitu. Makanya kita berantem aja terus nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Berantem berdebat. Nah yuk. Yaudah. Adu ring aja. Adu ring tinju. Selanjutnya, apa ketakutan terbesar kamu di hidup ini dan hubungan kita? Oke.
yang aku takutin dalam hidup itu terbesar untuk di hubungan kita ya, itu adalah ketika salah satu dari kita udah nggak ada. Itu sih. Aku berharapnya ketika memang itu harus terjadi, entah ini antara kamu dan aku atau kita dan anak-anak, aku berharapnya aku yang pertama nggak ada. Karena aku nggak siap aja gitu berada di posisi itu. Itu hal yang paling aku takutin sih. Paling enak sih ya jadi orang pertama yang mati sih. Karena ketika lu ditinggal sama orang yang paling lu sayang tuh rasanya, ya lu tau lah apa yang gue omongin, apa yang gue maksud. Dan itu lebih dari berat ya. Itu hal yang paling aku takutin. Kalau kamu, hal yang paling kamu takutin di hubungan kita? Kalau aku yang tadi sih, ketika aku sudah tidak berdaya, apakah kamu masih masuk ke situ ya? Berminat atau gimana gitu. Karena saya akan lebih tua dari Anda, saya akan keriput duluan. Itu sih yang paling aku takutin, karena menjadi orang yang ditinggal sama orang yang paling disayang tuh, itu nggak bisa dibayar sama apapun buat ngebayar rasa sakit dan rasa kehilangannya gitu. Dan gue nggak mau itu terjadi lagi sih. Nah kalau terjadi lagi sih, wow. Bukannya gue belum move on ya, tapi karena pada saat itu gue merasakan seperti itu, jadi ya memang rasanya seperti itu. Nggak enak pasti. Jadi beruntung lah. Lanjut ya. Itu gue belum nangis. Jawaban kamu tadi ya? Jawabnya pakai hati ya, dan pakai akal. Anjing. Astagfirullahaladzim, serem amat. Kalau kamu dikasih pilihan, pilih anak atau aku? Oh pilih lu jelas. Anak itu akan mempunyai waktunya sendiri nanti. Anak itu akan tumbuh kembang, akan besar, dan dia akan mencapai cita-citanya sendiri lah. Tapi di hari tua itu yang nemenin gue ya lu, karena ya kita mau ngapain lagi, kita amin-amin udah punya semua gitu. Karena gue juga tahu lu dulu juga se-struggle itu, that's why kenapa gue suka dan gue juga nikahin gitu, karena gue tahu struggle itu juga nggak make sense sebenarnya. Tapi lu survive, jadi mau dari dulu atau sampai nanti, gue tetap pilih lu. Serius? Mau ngapain lu? Itu bilik kosong di mobil mau. Ciuman dulu dong. Jangan dong. Jangan. Terlama. Nah kalau DJ Irma sendiri bagaimana? Kalau aku sedikit throwback ya. Okay. Dulu pas aku punya Val, tapi kan aku kan saat itu belum ada kamu ya. Mikirnya ya apapun yang terjadi aku pasti pilih anak aku gitu. Dan nggak ada suami pun nggak apa-apa, yang penting anak aku tuh sama aku gitu. Itulah kenapa aku lebih milih hidup ngebesarin anak aku sendiri daripada ngikutin mantan aku waktu itu. Tapi semua itu berubah ketika aku punya kamu. Oh, ada tapinya. Iya, semua itu berubah. Ya. Amin. Jadi single parents itu susah banget. Secara nggak langsung ngomongin nyokap gua. Iya, nyokap gua juga. Ternyata emang sesusah itu. Bukan semata-mata ya kita ngebesarin aja gitu. Di dalam sana itu ada emosi yang harus dijaga gitu. Betul. Kayak kita itu butuh seseorang lah pasti yang untuk ngertiin kita gitu-gitu. Ya gitu, intinya susah untuk ngebesarin anak sendirian. Pas ada kamu, aku baru ngerasa ternyata sepenting itu peran suami di kehidupan aku sebagai ibu lah gitu. Jadi ya ketika itu aku baru sadar ternyata ya suami ini nomor satu lah gitu. Nggak bisa ketika aku disuruh pilih suami atau anak, ternyata aku harus pilih suami aku dulu. Karena ya seperti yang kamu bilang tadi, anak suatu saat bakal punya kehidupan sendiri. Mereka bakal menikah sama pilihan mereka, dan pada akhirnya kita cuma berdua gitu. Jadi ya apapun yang terjadi aku harus pilih suamiku. Ya kira nanti Val sama Oliver udah gede gitu kan, nggak tahu nih video masih ada apa enggak. Gitu. Mereka ngeliat kita nggak? Kok gitu? Enggak lah, mereka pasti ngerti kok. Ya gue percaya anak-anak gue adalah anak yang terbaik. Iya. Mereka pasti bangga dengan jawaban kita sekarang. Bener. Karena kita memilih satu sama lain. Lanjut aja deh. Guys. Iya, yuk. Set. Kalau anak-anak udah pada nikah, kita udah tua, berdua doang di rumah, kira-kira ngapain ya? Aku ya yang jawab ya. Iyalah. Yang pertama, gitu. Kita pasti menarik. Ya, enggak, kalau aku sih, aku percaya ketika kita udah tua, kita menikmati masa tua kita tuh jadi orang tua yang keren gitu. Jadi kakek nenek yang sehat gitu. Kita bakal nge-gym di rumah. Kita keseharian kita kayak ngabisin waktunya pagi ke gym gitu, terus makan makanan sehat, terus
di rumah ya udah Netflix, mungkin kalau masih ada Netflix, Udah pelukan udah. jadi neck granny itu. Iya. Ya nonton, pelukan udah gitu sih. Kalau Irene Agustin tuh memang dia tuh hidupnya tuh kayak ini dia, kanggur, harus ada yang dipeluk di kantongnya gitu. Dia nggak bisa dia. Iya. Kamu udah jawab belum yang ini? Belum. Kamu Dan aku ya. Heeh. Berdua doang di rumah ngapain ya? Pura-pura nggak tahu. Mau ngomongin sumurnya juga punya kok. Ngapain lagi? Makanya. Iya. Oh, diombang-ambing rasanya. Udah nahan. Ya mudah-mudahan kita tuanya maksudnya di rumah yang berkecukupan lah gitu maksudnya, jadi enak gitu. Nyaman ya. Nyaman, gede kan. Empuk ya. Iya, aduh jatuh, iya, action, anjing. Tapi harapan gue sih ini jadi salah satu ini juga sih maksudnya. Ini yang gue amit-amit sama anak-anak kita sih, kalau kita udah tua tuh dia nitipin kita di panti jompo tuh. Jangan dong. Tapi memang banyak kasusnya kayak gitu. Dan itu menurut gue rasanya kayak Iya. mengurus urus. Kita mengurus satu sama lain aja. Hah? Aku ngurus kamu, kamu ngurus aku. Lah itu udah dapet dari awal juga jawabannya. Apaan sih? Masih kayak Pak Taufik gitu, nggak tahu ya. Tapi aku jadi kepikiran deh. Oh betul. Kalau kita udah tua, kita masih tertarik satu sama lain gak sih? Kayak udah kakek nenek gitu loh. Jadi kepikiran. Ya mudah-mudahan lah. Tapi kan katanya kan kalau udah pernikahan silver itu kan katanya 25 tahun ya. Gold tuh 50, platinum 75 apa segala macam. Itu katanya udah nggak ngeliat fisik lagi sih, karena memang trustnya tuh udah di jiwa sama jiwa gitu. Tapi ya gimana ya? Oh ya. Tuan gue duluan sih. Kamu jangan salah tapi cowok itu katanya ya, ini aku juga nggak tahu sih. Makin tua makin nakal. Bule itu. Kok bule? Kalau orang sini kayaknya tergantung ya, pola ini sehat nggak ya? Makin tua makin nakal. Gue nge-hold aja sih. Ya enggak lah, bener-bener enggak. Harusnya enggak lah. Karena banyak yang gue kejar nih. Tolonglah. Ya. Oke. Selanjutnya. Denger ya. Ya. Kalau kamu udah nggak bisa melayani dan mengurus anak-anak kita. Aku nih. Iya kamu, kalau kamunya tuh lumpuh atau sakit-sakitan gitu. Amit. Kamu rela nggak kalau aku sama orang lain? Berat ngomong rela lah. Nggak ya? Tapi kalau memang gua udah nggak berdaya dan memang udah nggak ada manfaat gitu maksudnya buat hidup lu ya. Sedih banget. Ya maksudnya ya terserah lu, itu balik lagi ke diri lu sih, lu ikhlasnya meninggalkan gua yang sakit-sakitan. Iya. Itu harusnya. Iya. Ya lu nih. Jadi intinya kamu nggak rela ya? Enggak lah. Kalau aku sih nggak rela. Jadi sebenarnya ini nyambung ke sini sih. Kenapa aku takut kita berpisah gitu, kayak salah satu dari kita ada yang meninggal. Amit-amit ya. Salah satunya penyebabnya adalah aku tuh nggak rela kalau ngelihat kamu sama orang lain gitu. Jadi ketika aku nantinya lumpuh atau sakit-sakitan, bahkan ketika aku nggak ada, aku nggak rela sayang. Nanti pas gue mau pulang sini. Aku nggak tahu ya, mungkin ini ego aku karena ini yang bikin lo nggak rela, nggak reli, nggak naskar, nggak itu tuh apa karena menurut aku ya kamu suami aku. Iya memang. Gimana ya? Pak Jokowi ngono loh. Nggak tahu ya, mungkin karena ego aja kali, ego cinta nggak jelas yang nggak jelas sebenarnya. Kalau aku nggak rela sih. Sudah jelas. Las. Bingung. Dengerin. Ya. Oh deh. Nanti dong. Kalau aku mati di pangkuan kamu, aduh nafsir kayak gini. Kalau aku mati di pangkuan kamu, apa hal terakhir yang bakal kamu lakuin ke aku? Peluk sih pasti. Peluk, pegang tangannya. Mungkin udah jelas saat-saat terakhir kan. Ya aku juga nggak bisa ngelakuin apapun untuk mengulur waktu itu. Jadi ya yang aku lakuin pasti aku meluk kamu, pegang tangan kamu. Kalau kamu apa? Kalau aku sih amit-amit ya, tapi ya. Aku pasti akan bilang say thanks untuk journey-nya. Dan harapan aku terakhir, semoga kamu bisa ketemu mamaku di sana. Amin.
Itu sih. Udah kagak usah mati-mati anjing, mati-mati Serem baik. banget, On, off. jangan dong. Masih banyak waktunya Gitu nih. lah. Tapi Masih muda. terima kasih sebelumnya ya udah bikin konten kayak gini. Maksudnya gue besok ada flight ya, jadi aduh. Nggak apa-apa, udah biasa. Oh. Ya intinya mungkin orang tuh melihat kayaknya tuh gue baik-baik aja gitu, maksudnya kayaknya tuh gue keren banget jadi bapak gitu kayaknya. Tapi emang keren. Ya bukan. Aduh. Cuma maksud gue juga banyak masih belajar di sini nih. Maksudnya lu jangan capek-capek buat ngasih tau gue. Maaf kalau misalkan ada hal-hal yang belum sesuai atau belum kesampaian. Terima kasih juga sudah mau menerima, dan kalau lu trust lu nggak habis-habis gitu, kalau lu masih percaya sama gue ya, gue akan ngebuat apapun yang ada di kepala lu itu jadi realita. Amin. Karena reason gue sekarang untuk hidup itu ya buat lu dan buat anak-anak. Karena gue pernah ditinggal dan gue gak mau ditinggal lagi. That's it. Hah, oke. Salimin dulu. Saliman, kayak Jen gitu ya. Salimar. Kalau salaman kan disalimin Salimar. gini. Iya, Salim iya, tuh iya. gini. Gue juga ya. Ya. Terima kasih sekali lagi untuk Iren Agustin, luar biasa istriku ini. Itu banyak yang masih bisa mengarungi ya. Yes. Dari mulai samudra, samudri, samudro, sama sundoro. Iren sekali lagi makasih, mohon maaf. Makasih, sama-sama. Dan Happy Valentine untuk kalian yang merayakan. Jangan lupa, apa sih kalau Valentine itu beli coklat ya? Iya. Kamu belum beliin aku coklat. Gue rumah nih beliin kan. Iya. Tapi saat ini aku cuma butuh coklat. Tapi kalau gue rumah ya. Rumahnya juga. Oh. Paling begitu kalau jadi suami. Ya deh, itu aja. Ya. Mumpung ada Iren gak sih? Apa tuh? Feeling gak enak nih. Mumpung ada Iren, karena emang cuma Iren yang bisa, boleh silakan langganan ke tengah nih. Langganan yuk. Habis itu? Lonceng. Oke. Udah. Next time, peace.